Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir kelak. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Filsafat Ilmu ingin berdiskusi tentang metode ilmiah. Sebelum melakukan diskusi, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Fitri Siregar, NIM 0307223086, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Payah Hasibuan, NIM saya 0307223120. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara Lubis, NIM saya 0307223075. Ilmiah secara umum dapat diartikan sebagai cara atau langkah-langkah yang dilakukan secara sistematik. Metode ilmiah dapat diartikan juga sebagai metode penelitian yang merupakan syarat utama dalam menemukan atau menghasilkan produk atau temuan yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan. Menurut Khalid, bagaimana sih pembagian metode ilmiah tersebut? Baik, metode ilmiah itu terbagi menjadi dua. Menurut Sujono, pertama ialah metode ilmiah yang bersifat umum. Metode ilmiah yang bersifat umum masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode analitik sintesa. Metode ini merupakan gabungan dari metode analisa dan metode sintesial tesa. Dan yang kedua itu metode non-deduksi, yaitu metode ini merupakan gabungan dari metode deduksi dan metode induksi. Sedangkan menurut Sujono, pendapat yang kedua ialah metode penyelidikan ilmiah. Yang dimaksud metode penyelidikan ilmiah itu terbagi menjadi dua, yaitu metode penyelidikan yang berbentuk metode siklus empirik. Sedangkan yang kedua ialah metode vertikal atau yang berbentuk garis lempang. Dan ada juga pendapat Sujono bahwasanya metode siklus empirik ialah suatu cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu yang biasanya bersifat empirik kelamaan dan yang penerapannya terjadi di tempat yang tertutup seperti di dalam laboratorium dan sebagainya. Baik, saya akan menanyakan kepada Zahra, yang dimaksud dengan metode siklus empirik itu bagaimana? Baik, adapun proses penerapan metode empirik diantaranya pertama, pengamatan terhadap sejumlah hal atau kasus yang terjadi. Yang kedua, berdasarkan atas pengamatan tersebut menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat sementara. Yang ketiga, menguji atau mengadakan pengujian terhadap hipotesa dalam experience. Jadi setelah kita membahas tentang metode ilmiah dan pembagian metode ilmiah, saya mau bertanya, bagaimana sih peranan filsafat ilmu dalam pengembangan metode ilmiah?
Jadi peran filsafat ilmu dalam pengembangan metode ilmu itu sebagai landasan pengembangan ilmu atau teori. Filsafat ilmu sebagai sarana penguji penalaran dalam teori ilmiah. Filsafat ilmu mampu menguji, merefleksi, mengkritik asumsi dan metode keilmuan dalam sebuah penelitian ilmiah. Jadi, mengapa filsafat ilmu menjadi landasan pengembangan metode ilmiah? Karena melalui filsafat ilmu dapat memberikan asas terhadap metode keilmuan. Karena metode ilmiah dapat dikembangkan yang dikembangkan itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional supaya bisa dipergunakan secara umum. Bagaimana jika seorang ilmuwan tidak memiliki sikap ilmiah padahal dia mempunyai ilmu pengetahuan yang luas? Apakah dia disebut dengan ilmuwan atau tidak? Dia tidak bisa disebut ilmuwan karena sikap ilmiah merupakan asas paling penting yang harus disadari bagi insan yang berkaprih dalam kegiatan intelektual. Menurut Abbas Hamami Mintaredja menjelaskan bahwa ada 6 karakter sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang ilmuwan, yaitu pertama, adanya rasa pamrih, yang kedua, bersikap selektif, yang ketiga, adanya rasa percaya, yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan, yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin, yang keenam, seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis atau akhlak. Nah, di Indonesia kan kita memiliki aktivitas ilmiah. Jadi, menurut kalian itu gimana? Apakah aktivitas ilmiah di Indonesia itu sudah sempurna atau belum? Oke, baik. Belumlah sempurna. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan, yaitu satu, kejujuran dan kebenaran. Yang kedua, itu tanggung jawab. Yang ketiga, yaitu setia. Yang keempat, yaitu sikap ingin tahu. Dan yang kelima, itu sikap kritis. Yang keenam, itu sikap independen ataupun mandiri. Sikap yang ketujuh ialah sikap terbuka. Dan yang ke-8 ialah sikap rela menghargai dan pendapat orang lain gitu. Sedangkan yang terakhir itu ialah sikap menjangkau ke depan. Oke, baik. Tadi kan dari penjelasan kamu ada membahas tentang sikap setia seorang ilmuwan. Menurut kamu bagaimana sikap setia seorang ilmuwan tersebut? Oke, baik. Sikap setia seorang ilmuwan tersebut yaitu pada profesi dan setia pada ilmu yang dia tekuni. Ia harus setiap menyebarkan kebenaran yang diyakini walaupun dia ada tantangan ataupun risiko yang besar dalam hidupnya gitu. Oke, baik. Nah kan pada metode ilmiah terdapat penelitian ilmiah. Dalam penelitian tersebut kan pasti ada kriteria tertentu. Coba di antara kalian lah coba jelaskan gitu. Bagaimana sih cara melaporkan hasil penelitian secara parsimoni itu? Oke, baik, saya akan menjelaskan apa yang disampaikan oleh kawan kita tersebut. Yaitu dengan melaporkan hasilnya secara simpel ataupun parsimoni. Yaitu penelitian ilmiah mempunyai kemudahan di dalam menjelaskan hasil penelitiannya. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Maaf jika ada kata-kata kami yang salah dalam menyampaikan penjelasan. Kami bertiga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.